Nggak biasa konsep video. Oh ya, Ya udah lanjut aja. oke. Jadi sekarang kita udah sama Bang Tarik, alumni IPOLS, angkatan 15 ya Bang? 15 masuknya. 15. Lulusnya 2019. 2019. Valedictorian. Emang tahu valedictorian apa? Kan udah dijelasin Ya apa? Valedictorian itu adalah orang yang dipilih untuk menyampaikan speech ketika graduation. Sudah, ya. Perwakilan sebenarnya sih kayak perwakilan mahasiswa. Nggak mesti mahasiswa terbaik dengan IPK tertinggi, tapi memang mahasiswa yang lebih berpengaruh sih. Dulu IPK aku bukan paling tinggi, tapi memang ditunjuk, diminta. Satu, mahasiswa nanti dia, kan selain ada presma itu biasa presiden mahasiswa, pidato pas wisuda. Dan biasanya ada satu lagi perwakilan mahasiswa yang ya biasanya dia punya pengaruh, punya prestasi, pengaruh, atau misalkan dia contoh yang juara SEA Games misalkan, dia mahasiswa sini, kebetulan wisuda, mungkin dia akan diminta jadi valedictorian. Gitu, intinya ada prestasi dan pengaruh. Waktu itu dimintanya sama siapa Bang? Lupa sama Pak siapa ya, tapi biro akademik ini ya. Waktu Dari itu detail rektorat? banget. Rektorat, biro akademik kan di bawah rektorat, di bawah rektor, wakil rektor berapa gitu. Tapi Pak siapa lupa namanya, cuman biro akademik. Sendiri doang valedictorian itu apa? Satu. Di tahun 2019 tuh satu. Oh enggak, per wisuda kan dulu. Aku nggak tahu. Per gelombang berarti ya? Per gelombang, jadi aku nggak tahu sekarang wisuda berapa kali per tahun. Kalau zamanku 2019 itu ada 3. Aku bulan Mei 2019, ada yang bulan Februari. Bulan Februari kalau nggak salah valedictoriannya itu siapa ya lupa. Pokoknya bukan orang hukum, bukan Dari FH, bukan dari FH. Terus satu lagi September atau Oktober akhir tahun. Selain aku dari IPOLS tuh ada satu lagi Bang Biantara Albak. Itu Dia valedictorian juga. Oh, Valedictorian karena mungkin dia presma dan dia IPK-nya tinggi, 3,9 plus berapa gitu. saya Bang Bian tuh angkatan berapa Bang? 2014? Dia masuk 13. Oh. 2013. Lulus berarti berapa? 2017 ya. Beda 2 tahun berarti? Iya, beda 2 tahun aku masuk, dia udah tahun ketiga. Tahun ketiga. Apa yang disampaikan di valedictorian? Sebenarnya agak-agak lupa ya dulu nyampein apa ya. Tapi jujur waktu apa yang disampaikan valedictorian itu nggak benar-benar siap-siap. Jadi inget banget, bener-bener waktu sebelum dipanggil tuh itu masih nonton videonya Anies. Waktu zaman? Itu maksudnya pas lagi wisuda betul. Lagi wisuda, nunggu dipanggil di depan. Itu aku masih sambil dengerin videonya Anies, videonya dia. Kalau nggak salah video lupa yang mana. Dia tuh bilang ada kata maha sebelum kata siswa. Kita ini orang-orang yang beruntung, nggak semua bisa jadi mahasiswa. Maka dari itu kita punya tanggung jawab lebih untuk nyebarin ilmu dan sebagainya. Gitu aja. Ya aku nyampein kalau misalkan kita ini kurang lebih sama verbatim kalimatnya Anies. Kita sampaikan bahwa kita ini orang-orang yang beruntung gitu. Orang-orang yang beruntung yang bisa sampai titik ini, bahkan sampai lulus gitu kan. Banyak orang yang bahkan pengen kuliah tapi nggak bisa. Bahkan pengen sekolah aja nggak bisa. Jadi nggak pantas sebenarnya, kita nggak berhak untuk ngeluh. Sesulit-sulitnya masalah kita masih banyak orang yang lebih sulit dari kita. Maka dari itu kita punya tanggung jawab lebih nih. Keluar dari kampus ini, kita kembali ke masyarakat, ya kita harus sebarin ilmu itu gitu. Ngamalinnya sebarin ilmu. Karena itu memang tanggung jawab mahasiswa. Gitu sih. Jadi nggak dengerin sambutan orang-orang waktu itu? Jadi cuma nonton videonya Anies? Iya, pokoknya aduh mau ngomong apa nih ya. Jadi sambil nonton gitu kan. Terus baru dipanggil. Ya selanjutnya kita panggil perwakilan mahasiswa, Tarek gitu kan. Maju ke depan sambil dipampang fotonya di depan, judul skripsi, biodata. IPK sebagai IPK aku bukan paling tinggi tapi alhamdulillah cum laude. Cum laude kan syarat lulus 4 tahun dan IPK di atas 3,5. 3,51 cum laude. 3,5 cum laude nggak tahu. Intinya gitu. Dan harus 4 tahun meskipun IPK kamu di atas 3,5 tapi lulusnya 4,5 tahun atau 5 tahun lewat masa studi. Jadi nggak bisa dapat cum laude, itu nggak bisa. Aku cum laude tapi bukan yang tertinggi. Yang tertinggi itu kalau nggak salah di Fakultas Hukum angkatanku 3,99. Dia nyaris sempurna berarti? Nyaris, cuma 1 bahasa Inggris aja B dia. Bahasa Inggris aja B. Itu Dan sih. bukan mata kuliah utama berarti bahasa Inggris? Iya, tapi tetap berpengaruh kan. Karena dia B1. Sekarang nggak tahu nih penilaiannya gimana, cuman zamanku itu A, B, C, C, D gitu. Iya, masih Sekarang sama. apa minus? Nggak gitu. Nggak ada, masih sama. Masih sama, gitu. Itu sih. Kenapa milih IPOLS Bang? Sebenarnya nggak milih IPOLS. Awalnya pengennya HI. Hubungan internasional, daftar sana sini. Jauh-jauh sebelum itu sebenarnya pengennya sekolah dinas, pengen jadi
abang-abang berseragam ketat perutnya gitu kan, yang tipis banget, yang bisa ngirim Instagram halo dek gitu kan. Cuman memang bukan rezekinya ke sana. Dulu tuh jujur dulu memang istilahnya rajin banget olahraga, exercise. Paskibra, pramuka dulu kan. Dulu tuh ya anggaplah benar-benar botak, hitam, jelek, bau matahari, jerawatan. Memang badannya istilahnya terbentuk gitu. Sering lari, jogging, push up, sit up, pull up sebagainya. Tapi memang dulu jeleknya adalah mata minus. Matanya minus gitu kan. Jadi pas seleksi sampai pantuhir, seleksi akhir, panitia lupa pantuhir itu panjangannya apa. Pantuhir cuman memang gagalnya pas di ranking akhir. Jadi misalkan setelah melalui seleksi kan biasa ada 3 tuh. Seleksi 2 seleksi tulis, 3 seleksi tulis, samapta fisik sama seleksi kesehatan. Sebenarnya dulu semua jadi tahapan daerah sampai tahapan akhir masuk semua. Nah, pas di akhir itu biasanya di rankingin nilainya di total. Misalkan kuota cuma 100 nih per tahun ini kan, tapi yang tembus 150 maka itu di rankingin dari yang terbaik ranking 1 sampai ranking 101 udah nggak masuk. Gitu. Nah, aku nggak masuk itu. Menurutku usut punya usut kayaknya karena mata minus setengah. Soalnya dulu pas disuruh baca huruf yang kecil-kecil di depan itu aku agak gini. Itu apa gitu kan. Cuman yang lainnya itu. Tapi ya memang mungkin dari situ diarahkan ke ke jalur yang lain gitu. Ini kayaknya bukan jalur yang terbaik lah buat aku gitu kan. Jadi Allah ngarahin ke jalur yang lain. Sempat nganggur dulu 1 tahun, sebenarnya angkatan 2014. Sempat ke Pare dulu 4 bulan, terus tambah lagi 1,5 bulan sampai 2 bulan, jadi total 6 bulan di Pare. Dari TOEFL-nya, kan kita sebelum lulus tuh ada tes TOEFL dulu di SMA, di SMA aku gitu kan. Lumayan bagus berarti SMA-nya Bang? Ada tes TOEFL, jadi pas banget masuk SMA itu dites, dan lulus pun harus dites, tes TOEFL asli. Di mana waktu itu Bang? Di Karawang, SMA 5 Karawang. Jadi dites dulu nilaiku TOEFL cuma 377. Nggak tahu itu tuh bener-bener nggak paham itu 377 bagus atau enggak, itu nggak paham. Setelah dari Pare 6 bulan gitu digodok habis, aku bener-bener kayak dendam gitu kan, makanya belajar di sana. Alhamdulillah dapat IELTS preparation, bukan real test, 6,5. Nah dari situ tuh mulai tertarik sama hal-hal yang berbau Inggris gitu, internasional. Jadi daftar jurusannya pengennya HI, udah nggak tertarik lagi sekolah dinas gitu, benar-benar nggak tertarik karena mata makin minus, gitu kan, mata makin minus. Akhirnya coba daftar ya kampus-kampus, ambil HI, termasuk UMY. Dulu tuh daftar UMY juga, sama daftar UII. UII cuman hukum tuh kalau nggak salah udah nggak bisa, udah penuh. Jadi daftar komunikasi. Intinya pengen yang hal-hal berbau komunikasi gitu, bahasa gitu kan, dan ada internasionalnya gitu kan. Di UI sebenarnya keterima komunikasi, baru diterima waktu itu. Terus di sini keterimanya, waktu itu tuh ada pengumuman, aku pilihan pertama itu ngambilnya IPREL, HI tapi kelas internasional. Pilihan keduanya memang hukum ngambilnya gitu kan, memang IPOS, apalagi di pilihan udah hukum deh, karena kan mepet-mepet gitu kan, tipis-tipis. Yang HI nggak tembus ternyata di UMB, tembusnya hukum, ditawarin mau nggak gitu, ada kelas internasional gini-gini. Daripada komunikasi ternyata ngambil hukum aja, kan ada hukum internasional dulu, yaudah gitu. Jadi sebenarnya nggak milih IPOS karena memang pilihan utama, tapi ya ternyata pasti dalam asik juga sih, gitu. Biasanya kan kalau orang masuk IPOS lagi-lagi beda-beda jalannya, ada yang emang ditawarin masuk IPOS, entah karena penuh, entah karena lebih capable-nya untuk di IPOS misalnya. Cuman kalau aku waktu itu pilih IPOS karena kan pengen jadi Hotman Paris? Enggak. udah enggak. Jadi sebenarnya daftarnya tuh tentulah pengen ke negeri kan. Pengen ke UGM. Daftar lewat SNM, SBMPTN, terus ujian mandiri. Cuman ketiga-tiganya gagal. Mau lihat IUP, tapi IUP sangat mahal. Terus karena waktu itu udah selesai kan semua mekanisme tes perguruan tinggi negeri, ngelihat yang ujian mandirinya. Ternyata kampus-kampus negeri dan kampus swasta itu yang akreditasinya bagus, itu yang paling murah UMY. Jadi paling kayak murah ya? Paling murah. Kayak UI itu kan berapa gitu waktu Undip? Hukumnya. Gitu. Undipnya 40 atau berapa gitu untuk uang pangkal. Nah ngelihat kalkulasi itu kan biasanya kalau UMY sebelum masuk itu dikasih rincian anggaran UKT. Perkiraan UKT nyampe UKT sampai akhir. Sampai di total akhir. Ada, ya aku ingat. Jadi ketahuan kan, kayaknya UMY deh. Nah kenapa milih IPOS? Karena pengen beda aja.
reguler kan internasional. Main kelas karena kalau misalnya di UGM nggak keterima terus kita di swasta dan biasa aja, itu kayaknya gengsinya nggak ketolong gitu. Makanya milih IPOS. Cuman yang pengen ku tanyain tuh pas pertama masuk ngalamin kayak culture shock semuanya pakai bahasa Inggris atau culture shock di antara teman-teman ternyata kita yang harus ngejar atau bahkan kebalikannya kita yang harus nemenin teman-teman untuk belajar lagi. Itu sih kayak orang-orang kan ada di tahun pertama atau semester pertama tuh udah ini udah nggak betah nih, udah susah. Apa yang bikin bertahan Bang nyampe lulus? Sebenarnya kalau untuk bahasa nggak begitu kaget ya, nggak begitu shock gitu. Karena kan memang dari Pare udah terbiasa di sana. Di sana kita wajib berbahasa Inggris full 24 jam. Bahkan mau pipis, mau apa juga harus pakai bahasa Inggris. Keceplosan kaget pun harus bahasa Inggris gitu. Kayak shit kayak gitu apa gitu kan. Itu harus dibiasain. Jadi memaksa kita untuk confidence. Karena sebenarnya kalau menurutku Pare itu bukan mengajarkan kita bisa bahasa Inggris bukan, tapi bentuk confidence itu yang paling penting. Kan kadang kalau misalnya kita nongkrong sama teman-teman kita ngomong bahasa Inggris, sorry-nya tuh ada yang apa sih gitu, sombong banget gitu kan. Disangka sok. Di situ atau dari kitanya, itu dari eksternal, faktor eksternal. Kalau faktor kitanya, kita ngerasa kalau nggak confidence gitu ngomong bahasa Inggris, takut salah, takut apa gitu kan. Gitu. Nah, itu sebenarnya tujuan utama Pare itu kalau menurutku dari situ tuh, bangun confidence. Akhirnya ketika masuk kuliah awal pakai bahasa Inggris full gitu sebenarnya nggak begitu kaget kan, udah terbiasa di Pare gitu kan. Terus gimana bisa survive sampai akhir ya sebenarnya mungkin memang karena dasarnya anaknya memang senang belajar gitu kan. Kalau aku orangnya suka penasaran gitu kan dan sebagainya. Terus ya kuliah memang awalnya nggak sama sekali diniatkan pengen jadi yang luar biasa, pengen jadi apa juara gitu nggak sama sekali, biasa aja kayak pengen FCV gitu. Tapi ya memang mungkin alhamdulillahnya bukan promosi IPOS dan bukan promosi kelas internasional UMB. Mungkin karena memang ada kesan eksklusifnya dalam arti kita mahasiswanya lebih dikit, dipisahkan gitu kan, memang agak terpisah dari gedung-gedung fakultas yang regulernya. Terus dosen-dosennya pun dosen-dosen yang memang agak tertentu gitu kan, memang dia ada pengalaman internasional dan sebagainya, lulusan luar. Dan karena memang faktor-faktor itu yang bikin kita nih sebenarnya lebih dekat satu sama lain, nggak cuma satu angkatan tapi lintas angkatan, atas bawah dan bahkan ke dosen sendiri gitu. Nah dari situ nih kita ngerasa bahwasanya memang ada bimbingan gitu, ngerasa ada dibimbing sama seniornya dekat, dan kita punya satu ruangan ini misalkan study hall, sering ngumpul berbagai angkatan gitu. Angkatan mana setelah kelas biasa transit sini, ngerjain tugas apa, sekedar nongkrong nungguin kelas lain, ngumpul di sini, jadi ngeblend gitu, kita blend in semua, mingle antar angkatan, dan di situ yang ngerasa kita ini sebenarnya nggak sendiri di jurusan yang bisa dikatakan kelas yang program yang susah ini, double kan susahnya, udah belajar hukum dan itu harus bahasa Inggris. Nah dari situ juga kita mulai dapat informasi-informasi yang mungkin tidak didapatkan di kelas-kelas yang biasa, kelas reguler. Contoh informasi pertukaran pelajar, informasi lomba-lomba internasional atau lomba-lomba nasional dan sebagainya. Karena kesan yang maafnya eksklusif itu justru malah kita merasa fasilitas banyak dan sebagainya dan itu harus dimanfaatkan. Dan ya udah kejebak akhirnya karena dekat sama cutting sama dosen, banyak nih masukan-masukan, akhirnya ikut lomba, mulai dari ikut lomba debat, terus mulai ikut lomba karya tulis, sampai ke konferensi nasional internasional, nulis artikel, jurnal. Dari situ sebenarnya nggak merasa ada tahapan prosesnya gitu, sendiri aja. Dalam arti ya udah berjalan gitu aja. Kita nggak ngerasa ternyata udah sampai tahap ini gitu, sampai akhirnya udah wisuda aja, udah lulus gitu sih. Nggak kelihatan beratnya ya Bang? Iya pasti berat banget. Karena ya tadi di awal udah tantangan pertamanya tadi kita harus double effort. Yang pertama kita harus belajar hukum yang memang kita sendiri nggak paham, harus belajar dari basic. Yang kedua kita harus menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing, kan double gitu kalau yang buat terbiasa. Effort, tapi memang ya memang apa ya, karena banyak orang yang terpaksa karena memang salah jurusan atau apa gitu kan. Tapi kalau aku sih karena memang ada passionnya di situ. Seneng, emang dasarnya anaknya suka baca gitu kan, suka ngomong, suka ngobrol. Jadi ya kayaknya nggak jadi beban aja. Meskipun pasti ada tantangannya, ada gitu.
sampai istilahnya. Tapi kalau untuk sampai pindah jurusan itu nggak sampai. Selesain dulu ini. Gitu sih. Sorry Bang, SMA dulu kelas apa? IPS. Oh. Saya IPA yang di IPS kan. Aku IPA yang memilih IPS. Jujur. Kok bisa? Maksudnya gimana tuh? Sebenarnya dulu waktu SMA tuh kan kita penjurusannya kalau nggak salah tahun kedua ya. Penjurusannya tahun kedua ya. Waktu masih tahun pertama kelas berapa sih? Kelas 7 ya sebutnya? Kelas 10 dong. 10 ya? Iya 10, 11, 12. Nah waktu kelas 10 tuh aku paling benci matematika tapi paling suka kimia sama biologi. Suka banget kimia biologi. Bahkan dulu sampai... Bentar, ini waktu SMA atau SMP? Waktu SMA. Oh, waktu SMA. Berarti kelas IPA dong? Dengar dulu. Oh iya. Dulu jadi SMA aku nggak tahu ya karena kayak kita udah beda jurusan gitu kan. Iya. Sorry, udah beda angkatan generasi gitu kayaknya udah banyak perubahan. Oke. Dulu tuh waktu tahun pertama kelas 10 kita belum ada penjurusan. Dulu zamanku. Jadi kita masih umum aja, kita belajar semua, mata kuliah, mata pelajaran IPA sama IPS. Kan biasa ada kelas bahasa tuh. Ya. Kita belajar semua. Nah, dari situ nanti ditambah ada psikotes, ditambah ada wawancara. Kalau di sekolahku dulu, nanti ada penjurusan, kita milih jurusan apa. Dan baru ketika masuk kelas 11 semester 1, kita baru tahu nih jurusan kita apa. Oh ya. Dulu jujur aku milih IPS. Meskipun memang aku paling pertimbangannya begini, aku paling benci matematika, belangsak banget, bego banget di matematika. Mungkin karena satu faktornya memang dari akunya males dan dari eksternalnya dulu gurunya nggak begitu menarik lah dalam menyampaikan materinya kan. Jadi akunya nggak jerap betul gitu kan. Tapi soal kimia sama biologi aku benar-benar suka banget. Bahkan nanti diceritain. Intinya sampai nilainya bagus, kimia biologiku bagus. Sampai meskipun ketika penjurusan psikotes dan sebagainya, aku milih IPS, di IPA kan. Oh iya. Aku di IPA kan gitu. Loh, aku milih IPS waktu itu protes lah ke guru BK kan, ke bimbingan konselingnya. Bu, saya milih IPS kok di IPA-in gitu kan, Bu. Ya ini kamu nilainya bagus gitu-gitu kan. Sampai akhirnya gini, pertimbanganku yang lain adalah aku mikir begini. Daripada aku ngambil IPA, nggak bisa juara, nggak bisa ranking ya sebenarnya, nggak bisa ranking, nggak bisa berkembang di sana. Mending aku ambil IPS karena aku dulu paskibra pramuka, OSIS juga dulu, seneng diskusi dan sebagainya. Jadi ya kayaknya lebih cocok IPS gitu anaknya. Akhirnya sampai aku minta, kebetulan orang tua dulu lagi kerja di luar kota nggak bisa, aku minta orang tua temanku datang buat pura-pura jadi orang tua aku ngomong. Akhirnya berhasil tuh di IPS kan. Dari IPA udah keluar kelasnya dulu IPA 7, 11 IPA 7 ingat banget. Ya 11 IPA 7. Jadi IPS 1, 11 IPS 1. Masuk IPS 1 tapi ketika ada lomba, dulu ada lomba kayaknya seleksi O2SN ya, Olimpiade Sains gitu-gitu atau apa gitu lupa, OSN ya, Olimpiade Sains Nasional gitu-gitu ada kayak seleksi tahapan tingkat kabupaten dan sebagainya. Aku dipanggil. Aku anak IPS yang ikut Olimpiade Science. Biologi. Wow. Dulu. Dan aku juga waktu itu ikut akuntansi, sempat ikut Olimpiade akuntansi di Unpad. Aku suka sebenarnya sama hitung-hitungan, tapi aku benci sama matematika nggak tahu kenapa. Karena memang nggak cocok aja kayak gurunya gitu. Jadi aku nggak berkembang di situ. Nah, ini paling penting itu sebenarnya guru juga tuh. Faktor guru itu paling penting. Saya bentar Bang. Tadi kan dijelasin bahwa suka kimia sama biologi. Terus milih IPS konsiderasinya apa? Maksudnya apakah ada yang disukai di IPS mata pelajaran tertentu atau alasan apa gitu? IPS sampai semua suka. Aku suka sama geografi, suka banget. Suka sama PKN dan sebagainya, kayak gitu, cerita-cerita sejarah dan sebagainya. Suka baca-baca biografi dan sebagainya. Dan aku ngerasa kayaknya kalau IPS aku bisa berkembang dan memang nggak ada niatan buat jadi engineer, cita-cita dan sebagainya. Pengennya kemarin dulu tuh cita-citanya pengen jadi masuk IPDN. Dulu tuh pengen masuk IPDN, terus masuk sekolah dinas kayak gitu-gitu kan. Itu aja, dan memang ternyata pilihannya nggak salah. Ya alhamdulillahnya waktu milih IPS, ya tadi satu meskipun anak IPS tapi dilombakan di Olimpiade Biologi, Olimpiade Sains gitu kan, lucu gitu. Terus yang kedua, kan biasa kalau di akhir sebelum UN ada TO ya? Betul. Tryout gitu kan, tryout itu. Dan alhamdulillah waktu itu aku 3 besar terus gitu. TO sekolah, TO tingkat kabupaten,
2 itu. Waktu itu masuk 3 besar. Kayak gitu. Dan ya sekarang istiqomah, aku nggak murtad. Tetap ngambil hukum. Ya kan? Kamu IPA? IPS. Bagus tuh IPA nggak? Kau IPA nggak Naneh? Dia juga gap year Bang. IPA. Nah kan murtad dia. Waduh. Jadi, murtad itu aku nggak sebenarnya konsisten. murtad juga sih Bang. Jadi pernah di IPA cuma 1 mata pelajaran. Jadi pilih di awal tuh kan pilihnya IPA. Karena orang tua dua-duanya guru IPA. Jadi kan sangat murtad nih kalau anaknya ke IPS. Terus pas masuk kelas IPA, waktu itu cuma jadi kan si gurunya tuh bilang kalau misalnya nggak cocok atau mau berubah masih ada Bisa waktu pindah. 1 minggu. Nah pas masuk kelas IPA, aku kira kan dulu pesantren ya Pak. Aku kira SMA tuh disatuin sama cewek kelasnya. Nah ternyata pas kelas IPA waktu itu ternyata banyak, jadi bisa dipisah cowok-cewek. Aku bilang nggak asik terus pilih di IPS. Tuh kan tujuannya aja udah gitu, udah nggak bener dia. tapi selama di IPS tuh jadi ini sih alasan teknis utamanya. Kan aku buta warna nih Bang. Buta warna apa? Parsial. Jadi ketika milih IPA kayaknya nggak ada masa depan deh. Maksudnya nggak ada masa depan tuh akan sangat sulit untuk aku nge-proceed burden itu. Ya kan buta warna mau digimanain gitu. Nggak bisa, mau ke teknik nggak bisa, mau ke kedokteran nggak bisa, kedinasan nggak bisa. Bahkan sekelas jadi tukang jahit pun nggak bisa gitu. Kerja di konveksi. Alasan utamanya itu kayaknya harus banting setir deh. Nah kebetulan waktu SMP tuh saya sangat-sangat nerd dan belajar IPA bla 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 gitu kan. Sekarang glowing lah. Gitu. Wah, bubar ya. Maksudnya ke sana gitu omongannya. Iya, enggak. Terus dari sana masuklah IPS, ikut beberapa kali debat, baca-baca buku tentang politik. Dan sebenarnya ada satu turning point yang cukup berat. Tapi itu kenapa aku milih hukum. Adalah dulu kena kasus tertentu ketika di SMA pesantren kan. Bukan pencabulan kan? Ya enggak dong. Biasa, enggak biasa sih sebenarnya kasusnya, cuman antara laki-laki senior junior. Nah kayak gitu terus. Bully? Iya, more than that lah. Karena waktu itu ketua angkatan di pondok, terus responsibility-nya lebih dan tanggung jawabnya perasaan takutnya lebih juga. Jadi pas setelah hari kasus itu, kejadian. Malamnya pimpinan pondok bacain pasal pidana Bang. Pengumuman. Barang siapa dengan sengaja yang melakukan penganiayaan terhadap ini akan dipenjara bla bla bla. Itu waktu kelas 2 SMP. Wah, ini sangat-sangat berat ngedenger itu. Tapi dari sana, iya sih jadi pendiam, tiba-tiba jadi pendiam, takut kemana-mana. Tapi di belakang itu jadi belajar. Oh kalau kasus ini kalau nggak dilaporin dalam kurun waktu tertentu terhapus, nggak bisa diajukan ulang. Oh di istilah kayak gitu. Oh kalau misalnya aku nih dimasukin ke pengadilan, maksudnya pengadilan anak. Oh ternyata. Nah ketika udah cakap dan tahu, bukan cakap, ketika udah punya cukup informasi tentang kalau misalnya kejadian nyampe ke sana, itu tenang tuh. Oke, kita tunggu nih sampai berapa tahun nggak ada yang laporin, sampai berapa tahun nggak dilaporin. Terus waktu itu ya ketakutannya di drop out kan. Tapi nggak tahu ya, dari dulu ngerasa jahat sih mikirnya sekarang. Dulu sempat bikin siasat sama teman-teman. Oke, gak apa-apa. Aku bilang keterangan aslinya gini, tapi kita bikin kayak gini. Kamu nggak akan dikenain ITE kan? Enggak lah. Ya udah, lanjut aja. Maksudku, jadi kenyataannya A, tapi keterangan yang kita buat B. Terus dikasih kompak lah semuanya. Harus jawab ini, harus jawab ini, harus jawab ini. 263 dong kamu memasukkan keterangan, memasukkan dokumen. Sebenarnya enggak Bang, serius. Bukan memasukkan keterangan, tapi memberikan sesuatu yang enggak diminta. Jadi kan ini nanyanya A, tapi kita jawabnya B. Dan benar B-nya tuh, tapi enggak sesuai sama yang ditanyakan. Kayak gitulah, nyampe kayak gitu. Terus beberapa tahun setelah itu baru deh kelas 11 mulai oke nih, sudah terlepas dari beban terhadap informasi tersebut. Belajar hukum lebih lanjut. Dulu tertarik karena disodorin videonya Rocky Gerung tahun 2018 apa 2019 yang Kitab Suci itu fiksi. Ini orang. Oh ya, skripsinya bentar. Itu aneh kan? Wah, ini orang aneh nih. Dari sana nonton. Nah, pas lulus itu tadi kendala teknisnya ya nggak keterima di UGM, terus masuk di IPOS karena pengen beda aja. Nah, pertanyaanku Bang, kenapa milihnya di Jogja kampusnya? Sebenarnya nggak pertanyaan ini jawabannya sebenarnya gini, pengen jauh dari orang tua. Pengen apa? Pengen jauh dari orang tua. Maksudnya gini, kalau misalkan kampungku kan Jawa Barat, kalau misalkan aku kuliah di Jakarta atau di Jawa Barat, pasti diminta pulang terus kan. Pokoknya pengen jauh aja gitu. Dulu daftarnya Jogja, Malang, Bali, Makassar, Surabaya,
tapi memang jodohnya di Jogja gitu kan. Dan memang kayaknya pilihan yang tepat gitu kan. Dulu tuh bener-bener nggak begitu tahu lah, Jogja ini kota pelajar, Jogja ini banyak yang ternyata memang lulusan, maksudnya orang-orang hebat tuh dari sini gitu kan. Dulu nggak begitu ngerti sama yang begitu-begitu. Tapi yang intinya taunya cuman waktu sempat ke Pare itu, tinggal di Pare di kampung Inggris, kan sering ngelewatin Jogja nih keretanya gitu kan. Ya udah itu aja. Jadi pertama kali ke Jogja dan langsung kuliah di sini, nggak pernah ke Jogja. Dan ternyata pilihannya nggak salah, bahkan pilihan sangat-sangat amat tepat kalau ke Jogja tuh. Bukan promosi juga, tapi kalau misalkan kayak di Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Bandung kan kasarnya kalau kampus-kampus di sana yang top apa? ITB paling sama Unpad gitu kan. Swastanya apa? Widya Tama dan sebagainya gitu. Tapi aku sempat tinggal di Bandung juga. Suasana kemahasiswaannya tuh nggak sekental di Jogja. Di Jogja tuh kamu keliling-keliling aja biasanya ada aja nongkrong mahasiswa, diskusi di kafe ini, ada yang minta-minta, bukan minta kayak sumbangan dan sebagainya, kegiatan apa. Ya nggak ada habisnya gitu, benar-benar 24 jam kali 7 aktif mahasiswanya tuh. Jadi nggak bosen gitu. Banyak banget diskusi-diskusi itu. Bahkan diskusinya nggak cuma di kampus, di kelas, di masjid juga ada diskusi kayak Dr. Faiz tahu? Ya, Farudin Faiz. Farudin Faiz itu kan, aku pernah datang beberapa kali ke ceramah filosofinya. Ya di Masjid Jenderal Sudirman. Sampai segitunya gitu. Jadi ya memang suasana kemahasiswaannya sangat kental Jogja tuh. Gitu sih. Oke. Ini dia mau ketanya. Waktu jadi mahasiswa, sempat kemarin aku sebenarnya nggak terkejut dengan jawaban Bang Tarek waktu ditanya sama si Logi kemarin. Dia soal banyak tugas, jurnal bla bla bla. Terus Bang Tarek jawabnya, ya kerjain. Iya. Itu kan biasanya ya gimana ya? Biasanya orang kan jawab, ya kita ya nggak apa-apa lah diacuhin sedikit. Tapi jawaban Bang Tarek waktu di sana, ya kalau misalnya kita nggak sanggup sama tugas segitu di kampus, kita nggak bisa compete sama kerjaan yang waktunya lebih tight. Iya. Berarti mahasiswa harus disiplin, Bang. Iya, maksudnya disiplin tuh gimana ya? Intinya begini deh, kalau aku prinsipnya begini. Aku mau ngapain aja, mau main PS, main game, dan sebagainya. Intinya kerjaan selesai, udah gitu aja. Mau kamu kasarnya kalau aku definisikan mau bandel gitu kan. Bandelnya dalam arti kamu mau main, nongkrong, naik gunung kayak aku naik gunung, main game, hobi nge-game dan sebagainya, apapun itu terserah, yang penting tanggung jawab kelar, udah gitu aja. Karena gini, sebenarnya aku tuh kemarin lupa nyampein ini ya, aku pengen banget nyampein ini. Kamu, aku, Hanan dan semua mahasiswa di dunia, semua orang di dunia ini tuh punya 24 jam aja. Nggak ada lebih, karena kamu orang anaknya Jokowi gitu kan, kamu punya 25 jam waktu. Enggak. Nah, kita tanya 24 jam itu kita alokasikan untuk apa aja. Anggap kuliah udah berapa jam. Misalkan per hari itu kuliah anggaplah 3 jam gitu kan, 3 jam. Jadi sisa 21 potong tidur 6 berapa? Misalkan sisa 15 jam lagi kamu pakai ngapain? Tidur siang, nongkrong apa-apa. Jadi itu manajemen waktu itu yang akan bikin hasil berbeda ketika nanti. Anggaplah setelah waktu aku masuk kuliah, karena aku udah bilang tadi, kalau misalkan aku benar-benar deketnya sama cutting, sama dosen, seringnya nongkrong sama mereka, lebih banyak nulisnya, belajar dan sebagainya. Ketika tahun terakhir nyusun skripsi, nggak shock, nggak kaget, bahkan selesai cepat. Sedangkan teman-temanku yang ketika awal masuk kuliah dia cenderung santai dan sebagainya, ketika di akhir dia kelimpungan, keteteran. Nah kan itu kan dua hal yang berbeda. Kita startnya sama, punya waktu sama 24 jam, fasilitas sama, kuliah di kelas yang sama, dosennya sama, tapi kok finishnya beda hasilnya gitu. Ya berarti kan ada yang salah gitu sepanjang proses. Dalam arti karena dulu aku manfaatin waktu betul-betul buat belajar, nongkrongnya sama dosen dan sebagainya. Anggaplah ya aku double atau triple daripada orang yang memang lebih banyak nongkrong dan gibahin orang gitu kan. Karena aku kan gibahin negara gitu kan. Dia kan gibahin manusia gitu, gibahin orang. Ya beda gitu. Itu hasilnya gitu. Nah, sama kayak pertanyaan itu nanya soal gimana nih banyak tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya sesimpel jawabannya adalah kalau misalkan kita nggak bisa nyelesain itu aja, jangan harap kita bisa survive nanti di dunia kerja yang lebih gila. Dunia kerja tuh lebih gila gitu kan. Kita kalau nggak bisa perform sedikit aja atau hasilnya buruk, itu ya dimaki bahkan dipecat gitu.
Kalau di kampus kita nggak bisa dipecat, kita yang bayar. Kalau di luar kita yang dibayar, kita punya tanggung jawab. Ayo. Nah itu yang namanya ketika kita lepas dari kampus, kita tuh kayak bener-bener ke dunia yang bener-bener asing, bahaya. Bener-bener deh. Jadi selama kuliah, kalau mau debat lah. Kalau misalkan untuk hukum, debat lah, tapi jangan baper. Kalau misalkan mau kompetisi lah, tapi jangan sikut-sikut. Siapa tahu yang kamu sikut jadi bos kamu nanti. Siapa tahu dia nanti jadi bosku, nggak tahu. Makanya aku ya santai aja gitu. Aku nggak pernah manggil kamu Dek, ya kan? Karena kenapa? Ya sekali lagi di kantor bisa jadi kamu itu yang jadi bosku, jadi CEO. Karena kenapa? Misalkan ayahmu yang punya perusahaannya, aku pegawai kamu. Sesimpel itu loh. Dunia tuh selucu itu gitu. Jadi aku tuh ya kayak konsep-konsep cutting junior senior itu aku nggak suka, nggak pernah sekalipun. Kalau misalnya kamu tanya tadi semuanya, aku nggak pernah manggil Dek gitu, manggil nama. Ya aku pengen temenan aja gitu sebagainya. Nah balik lagi ke tugas. Sekali lagi kalau misalkan nggak bisa nyelesain tantangan sekecil itu aja, jangan harap tantangan yang lebih besar nanti itu kita bisa nyelesain gitu. Dan mungkin karena memang waktu kuliah ini aku digembleng, jatuhnya digembleng sih kan, banyak hal. Jadi ketika ketika kerja, dihabisin sama dosen, sama bos dan sebagainya gitu kan. Karena pengalaman debat, aku udah cerita juga gimana caranya waktu itu kita latihan debat, dihabisin betul sampai di sekakmat kayak gitu, udah terbiasa. Presentasi kita udah terbiasa, bahkan pakai bahasa asing juga. Ngomong di depan banyak orang kita udah terbiasa, karena lomba kan depan banyak orang ditonton. Riset dan sebagainya dituntut di kampus, khususnya di IPOS ini gila gitu kan, ya, dianggap gila, suruh nulis berapa halaman folio dan sebagainya, bikin riset jurnal. Jadi ketika dilepas keluar tuh ya santai serius, udah ada modal bekal, nggak kaget, jujur nggak kaget. Bahkan kita bisa bersaing, jujur aku bisa bersaing sama teman-teman yang lulus dari UI, UGM di kantorku khususnya atau di tempat-tempat lain. Bahkan mereka yang menganggap aku ini sebagai orang yang bisa dianggap diandalkan gitu, yang lebih dipercaya gitu daripada jurusan-jurusan lain untuk ngambil sebuah tanggung jawab gitu. Karena aku bertanggung jawab, pasti selesai kok. Aku pasti selesai gitu menyelesaikan sesuatu. Tapi tetap main game. Di sela-sela ngerjain main game aja 1 jam, tutup kerja lagi. Gitu aja, sesimpel itu aja. Oke. Tadi kan sempat diceritain juga gimana Bang Tarik sebagai mahasiswa. Yang pengen aku tanyain tuh beberapa hal udah disebutin terkait kemarin ya, terkait Komapres, terus KPH juga, bahkan LSDC juga. Bahkan dengan kesibukan sebagai IPOLS, itu masih tetap coba nge-establish suatu komunitas atau suatu organisasi. Dulu apa pemicunya Bang? Kenapa nyampe ke trigger? Biasanya kan orang yang aktif di kelas itu kan hanya fokus pada apa yang dia kerjakan, apa yang jadi tanggung jawabnya, ngerjain tugas lah, apalah. Terus nyampe mau tadi ngisi 24 jam itu untuk meduliin orang lain gitu. Kayaknya komunitas ini harus ada deh. Kayaknya ini harus terbentuk. Komunitas ini harus terbentuk, harus ada. Terus kenapa nyampe mau ngorbanin sedikit atau banyak dari 24 jam untuk itu? Oke, balik nanya. Seneng nggak kalau kalian misalkan foto kalian di-post di Instagram kampus, jadi public attention, seneng nggak? Seneng nggak? Seneng nggak kalau misalkan kamu nih ketua, kamu nih CEO, CV yang bagus, seneng nggak? Kita nggak muluk, kita manusia, kita butuh attention. Kita jangan munafik deh. Segimanapun kita berusaha menafikan itu, tapi kita tetap benar-benar seneng jadi attention. On the spotlight, kita tuh senang banget ada di spotlight itu. Wah, Fawaz, Gubernur BEM, wah, Hanan apa, wah ini itu pasti seneng kok. Gitu. Nggak munafik, cuman sekali lagi bagaimana cara kita memanifestasikan itu sebagai tindakan nyatanya dan tidak merugikan orang lain, itu yang paling penting. Nah, ya memang jadi mahasiswa aja udah capek gitu kan, udah capek gitu. Tapi kalau misalkan nanti kita udah dilepas ke dunia luar, capek nggak kalau kamu jadi seorang ayah, jadi seorang suami, jadi seorang anak dari ibu-ibu yang harus jaga orang tua udah tua, dan kamu harus kerja juga. Itu juga sama, lebih berat. Sama kayak pertanyaan kita masuk BEM. Kalau misalkan kamu jadi mahasiswa ada ujian, jadi ketua organisasi dan di situ kamu penting, terus ada keluarga meninggal, terus ada ini pertanyaan klasik,
masuk organisasi kan kayak gitu. Sama di dunia luar juga, kalau misalkan kamu anak dari orang tua yang sakit mau meninggal, nauzubillah min zaliknya, kamu misalkan ada kerjaan tanggung jawab harus meeting, harus hadir, kamu presentasi, terus di satu sisi kamu jadi seorang ayah gitu kan, anak kamu sakit terus jadi seorang suami, istri kamu itu kenapa? Gimana caranya kamu nanganin ini? Ini semua dunia nyata. Ini semua itu kehidupan yang lebih berat daripada kehidupan di kampus. Kalau kamu di kampus saja udah nyerah sama begitu-begitu, gimana mau survive di luar? Bisa kayak gitu. Maka dari itu ya balik lagi ke pertanyaan. Jadi kalau memang misalkan tadi kita kuliah sekedar kuliah, ya udah lulus ya sekedar lulus, kerja sekedar kerja. Maaf ya, kamu bakal jadi pekerjakan dan kamu jadi orang yang dibayar. Sesimpel itu. Maksudnya gini, kamu kerja sekedar kerja, live paycheck to paycheck, berdasarkan gaji ke gaji, kamu nggak akan improve ke atas, kamu nggak punya point plus, nggak ada value, dan orang pun akan value kamu, nilai kamu ya cuma sebatas itu aja. Gitu. Dalam arti begini, aku lulusan hukum 1, kamu lulusan hukum 1, apa bedanya kita? Kita sama-sama lulusan hukum. Ya kan? Dan semua orang di Indonesia itu lulusan hukum satu waktu yang sama, di tahun yang sama aku. Iya nggak? Ya kan? Kita sama-sama lulus di waktu yang sama. Sedangkan lowongan kerja cuma 5.000, sedangkan yang lulus ada misalkan 50.000. Jadi cuma 10% yang bisa diambil nih. Kita semua sama-sama SH, gitu. Yang kedua, berapa persen dari 50.000 itu yang bisa bahasa Inggris? Makin shortlisted, makin sedikit. Betul. Seberapa persen dari orang-orang yang bisa bahasa Inggris itu pandai berkomunikasi, pandai manajemen forum, bisa ngomong di depan banyak orang? Makin sedikit lagi. Siapa di situ yang memang risetnya dalam, jago dan sebagainya, bahkan punya impact hasil nyata, outcome. Misalkan contoh publikasi jurnal, publikasi artikel di koran dan sebagainya, makin sempit lagi. Itu yang aku bilang value. Kalau misalkan kamu kuliah sekedar kuliah, ya kamu lulus sekedar lulus. Kerja sekedar kerja. Kalau kamu kuliah tapi ada poin plus organisasi, di luar kamu memang bisa jadi pekerja, tapi bisa jadi kamu jadi ketua buruhnya. Ada poin plus. Bisa gak? Karena kamu udah terbiasa berorganisasi. Kalau kamu waktu kuliah, nggak cuman kuliah, tapi kamu ikut lombanya misalkan lomba debat, lomba apa, ketika nanti kerja, itu bakal kepake juga. Nggak akan sadar kamu bakal kepake. Ketika sorry-nya berdebat dengan rekan kerja soal pekerjaan hukum misalkan kan, atau dengan klien, gimana cara manage klien nih, gitu kan. Itu bakal kepake. Manage klien kan kayak manage lawan debat, dan sebagainya. Gimana caranya pleasing juri. Sesimpel itu sebenarnya, apapun yang kita lakukan setiap detik di kampus itu bakal jadi bekal kita nanti di luar. Jadi kalau kamu nggak manfaatin waktu itu pas kamu jadi mahasiswa, jadi siswa, maksudnya mahasiswa juga, lebih tepatnya pas waktu kuliah. Jadi di luar jangan harap kamu punya bekal lebih untuk survive, gitu. Sekarang makin canggih dan semuanya udah udah pakai teknologi dan sebagainya. Kalau kamu aja nggak tahu nggak bisa, ya udah makin susah lagi tuh. Oke, gini Bang. Pusing, bingung. Enggak, masih banyak. Tadi Bang Trek nyampe jam berapa sih di sini? Paling 1:30 aku udah berangkat. Oke. Ini Bang, kan masuk hukum tuh ada pilihan banyak pekerjaan. Mau jadi hakim, mau jadi apa, apa. Untuk punya keyakinan untuk kayaknya jadi lawyer deh. Atau kayaknya jadi lawyer langkah pertama yang tepat deh. Itu apa Bang? Oke, untuk spesifik lawyer, bahkan teman-teman angkatanku aja, ketika pengen jadi lawyer, aku selalu bilang gini, kalian suka riset nggak? Kalian bisa begadang nggak? Kalian canggung nggak kalau ketemu sama orang ngomong presentasi dan sebagainya? Dan sebenarnya hal-hal yang sesimpel itu gitu. Kalau misalkan dirasa nggak begitu suka, ngomong sama orang, nggak begitu sanggup untuk begadang dan sebagainya, mending jangan dulu jadi lawyer. Cari pekerjaan yang lain, misalkan jadi legal perusahaan, ya memang cenderung dia lebih terstruktur, terjadwal dan sebagainya. Atau bahkan jadi yang lain, pekerjaan yang lain. Setiap pekerjaan pasti ada risiko dan sebagainya. Dan kenapa misalkan kalau ditanya kenapa aku milih jadi pengacara, sebenarnya ada ceritanya juga, singkatnya ya, karena ngerasa kalau jadi lawyer itu kita bisa mengeluarkan apa yang kita omongkan dan kita misalkan aku greget nih sama satu nih, gitu kan, greget banget nih kok nggak adil, misalkan kalau misalkan kita belajar HAM di kuliah di kampus, kok nggak adil, kok ini gini, kok ini gitu, ya udah manifestasiin jadi tindakan nyata dengan cara jadi lawyer. Seneng bisa bantu masyarakat, seneng bisa ngelihat
ngelihat misalkan mereka senyum dan sebagainya kayak gitu. Itu dinamika di lapangan nih, senang sedih ada. Setiap pekerjaan ada risiko. Jadi hakim silahkan, tapi hakim itu ingat bagaimanapun kamu tuh menentukan nasib orang, hidup mati orang dan sebagainya, umur orang itu kamu yang nentuin sebagainya. Ya berarti kamu harus tanggung jawab betul. Terus jadi jaksa juga sama, itu pekerjaan profesi yang berisiko tinggi dalam arti ya kamu menentukan hidup mati orang juga. Perusahaan juga sama ya kan, hidup mati perusahaan ada di tangan kamu sebagai semua sama pekerjaan. Tapi sekali lagi silakan aja ikutin ini sih. Gak cuma ikutin minat, ikutin kemauan tapi ikutin bakat juga, minat dan bakat gitu. Tapi bisa dicoba juga, bisa dimulai gitu. Semua bisa dimulai. Bisa belajar. Kalau misalkan nggak cocok dan sebagainya, silakan nanti di tengah jalan mulai shifting. Ya kayak misalkan tadi di lawyer litigasi ternyata terlalu bebannya berat dan sebagainya, ada tanggung jawab lain, pindah jadi in-house, jadi lawyer perusahaan, jadi legalnya perusahaan, bukan lawyer tapi legal perusahaan, ngurusin dokumen-dokumen aja. Gitu aja, sesimpel itu. Nyampe sekarang Bang, dari awal karir jadi lawyer, itu kan bukan biasanya sih, landscape ataupun pandangan dari publik tuh kan terhadap lawyer kayak punya harapan untuk secara makro gitu, mengubah Indonesia jadi lebih baik. Selama jadi lawyer, harapan itu tetap masih dipegang nggak Bang? Atau lebih ke, gue mah lebih simpel aja nanganin klien? Kalau memang misalkan nggak ada harapan itu, mending pergi aja ke luar negeri. Kebetulan istri ke orang luar negeri, pindah aja di warga negara lain gitu kan. Meskipun kita tahu bobroknya gimana hukum Indonesia, tapi ya sekali lagi kenapa kita bertahan? Ya karena kita masih percaya, pasti ada kok 1, 2, 3 orang yang baik kayak gitu. Pasti ada. Kalau misalkan contoh, aku nggak bilang aku orang baik dan sebagainya. Aku juga nggak bilang kalau aku lawyer gitu kan. Tapi kalau misalkan anggaplah aku yang memang punya niat baik untuk menegakkan hukum dan sebagainya, terus ternyata udah nggak sanggup dan sebagainya, udah pasrah ya, berarti kehilangan satu. Kalau semua orang berpikiran yang sama kayak mudik lah. Kalau misalkan orang pikir, kayaknya mudik malam kosong nih gitu kan, ternyata semua milih mudiknya malam. Jadi macet juga sama aja kayak gitu. Jadi mudorotnya tetap ada gitu, nggak hilang. Ya udah, kita tetap jalanin aja sambil tetap ikhtiar, berdoa semoga memang hukum Indonesia tuh, ya aku udah ngerasain nyata gimana jeleknya bobroknya hukum Indonesia. Memang bobrok betul, nggak cuman pengadilan, peradilan, polisi, jaksa semuanya. Tapi tetap masih ada harapan sih. Tetap aja udah ngomong resiko dan sebagainya itu ada. Dulu kan abang pernah diundang ke KPH yang ngisi online kalau nggak salah, waktu itu lagi flu. Aku ingat. Nah yang ini yang pengen kutanyain. Ini di luar dari topik sih. Tapi kalau abang diundang, itu nggak observe siapa yang undang? Iya, pasti. Tapi maksudnya gini kan, pasti dikirim tor kan. Yeah. Kita baca kan. Siapa nih kita mau ngomong di depan siapa? Kita mau ngomong di jurusan apa? Background mereka apa? Dan sebagainya. Kita harus profiling. Dan itu memang sebenarnya hal yang tidak diajarkan di kampus, tapi penting juga. Manajemen orang, manajemen forum, paham, tahu tempat, tahu waktu, tahu batas, tahu kondisi, situasi dan sebagainya. Itu penting sebenarnya. Kita harus bisa baca situasi, kondisi. Anggaplah kalau misalnya aku ngomong sama KPH dan sebagainya, gitu kan. Terus aku maksa pakai bahasa Inggris, nggak masuk. Contoh simpelnya gitu. Terus misalkan aku ngomong sama orang ekonomi, tapi aku bahasnya hukum, ngantuk. Gitu kan. Jadi itu aja, sesimpel itu. Itu bakal didapetin kalau misalkan kamu, gimana ya, selalu ada evaluasi diri sih. Jadi belajarnya di situ gitu. Kayak misalkan dulu aku sering bilang sama teman-teman semua, sama siapapun, kalau presentasi yang berhasil itu presentasi kayak gimana sih? Coba aku nanya, presentasi yang berhasil itu presentasi gimana sih? Yang pesannya sampai? Enggak. Oh enggak. Presentasi yang berhasil adalah presentasi yang diakhiri dengan banyak pertanyaan. Kenapa? Karena mereka dengerin. Gitu loh. Pesannya sampai atau enggaknya itu itu kita nggak bisa nilai. Kita nggak bisa nilai. Oh iya betul. Kita nggak bisa nilai beneran sampai atau enggak nih gitu kan. Tapi salah satu tolok ukur presentasi kita berhasil adalah pertanyaannya banyak. Banyak yang mau nanya. Karena kenapa? Berarti mereka dengerin gitu kan, dengerin. Dan caranya kayak gitu gimana ya, kitanya juga sebagai pemberi informasi gitu. Oke, benar berarti. Aku soalnya beberapa kali ngikutin yang abang ngisi. Ini kayaknya pas deh yang disampaikan ke audiens, ke teman-teman. Ya itu buktinya banyak yang nanya.
Lompat ke pertanyaan terakhir Bang. Bener terakhir. Enggak kayaknya tapi. Aku kebelet soalnya itu nggak apa-apa. Oh, ya udah nggak lanjut aja nggak apa-apa. Santai, bercanda aja. Kalau Gita Wirjawan sering nanya, what is your end game? Apa? What is your end game? Di akhir, yang Bang Tarek pengen capai, ya entah sebagai lawyer atau sebagai apa. Kan kalau biasa pengen jadi dosen nih. Nah, prinsip yang dipegang dari awal, entah selama hidup atau beberapa di level kehidupan yang mana itu pegang, terus tetap bakal dipertahanin di masa tua itu apa, terus pengen jadi apa dan pengen punya aktivitas apa di sana. Sebenarnya pengen jadi lawyer tuh ya praktisi kan, karena pekerjaan lawyer itu pekerjaannya kalau menurutku dia lebih berdampak berdampak nyata dan berdampak luas, nggak cuma nyata tapi luas bagi semua orang, gitu kan. Jadi itu amalku gitu, jadi amal kan, kayak misalkan aku bisa bantu masyarakat, gitu kan. Ya seumur hidup masyarakat itu karena aku bantu itu bakal jadi pahalaku gitu, amal jariah aku seumur hidup kan, itu gitu. Jadi kalau aku sih ngeliat itu pekerjaan jadi lawyer tuh pekerjaan yang memang bekalku buat nanti masa tua. Terus kenapa aku pengen jadi dosen? Ya karena aku ngerasa pendidikan di Indonesia ini memang masih benar-benar belum bisa apa ya? Gini deh kasarnya, aku tuh sering kritik sama Eva UMB khususnya sama UMB, lebih khusus Eva UMB. Kita ini dicetak untuk jadi peneliti. Sama dosennya nggak sepakat nggak? Iya sepakat. Ya kan? Nggak semua orang kadang suka nulis. Betul. Nggak semua orang kadang suka bikin jurnal dan sebagainya. Bukan karena dari ketidaksukaan itu kadang yang bikin berat gitu. Ada yang suka, kadang itu lancar banget dan bahkan itu dianakmasin dan sebagainya. Itu sebenarnya satu hal. Nah, jadi kita nggak bisa maksain kehendak gitu. Jadi apa dan sebagainya. Banyak orang yang memang justru lebih suka kayaknya kalau jadi praktisi gitu, banyak. Jadi memang harus di-balance di kampus, khususnya dosen-dosen, dan itu aku ngalamin sendiri. Banyak informasi-informasi di kelas yang sebenarnya entah gimana aku nggak serapi itu gitu. Padahal aku duduk paling depan dan paling tengah gitu selalu, gitu kan, selalu nyatet dan sebagainya. Tapi nggak masuk gitu. Dan ternyata pas dipraktikin di lapangan nggak semudah itu gitu. Ini teori gitu, nggak kepake karena kayak gitu kalau di lapangan tuh. Terus kita belajar buat apa? Dari situ aku punya keinginan di masa tua nanti pengen pulang ngajar gitu berdasarkan pengalamanku. Di sini gak Bang ngajar ya? Ya kalau diterima di sini, kalau nggak ya di mana aja gitu. Istilahnya ngajar kan nggak perlu jadi dosen, dia kan aku tetap jadi lawyer, jadi praktisi tapi misalkan bisa bikin podcast kayak kamu gitu kan atau gimana itu kan kayak menyampaikan informasi aja gitu loh, maksudnya begitu gitu. Karena mungkin banyak orang pintar tapi nggak banyak orang yang bisa menyampaikan informasinya gitu. Itu paling susah. Nah terus masa depannya gimana nanti di akhir ya pengennya sih tetap praktik, benar-benar itu tetap ngajar dan praktik itu tetap berjalan bersamaan dan tetap punya prinsip kalau prinsip-prinsip yang standar sebenarnya kayak integritas dan sebagainya itu nggak hati yang nggak kebeli dan sebagainya itu tetap ada. Dan yang paling penting sebenarnya iman sih, biar jangan sampai hilang tuh. Kalau goyah dikit ya susah, apalagi kayak pekerjaan-pekerjaan yang sensitif kayak pengacara gitu kan, kita berhubungan sama banyak pihak gitu kan, nggak cuma pihak yang baik, pihak yang buruk pun banyak banget. Digoda dikit imannya udah kayak gitu. Beruntung kita di FHWM diajarin tentang akidah Islam dan sebagainya gitu kan, al-Islam. Itu jadi bekal juga meskipun saya bukan hafiz Quran. Saya bukan yang benar-benar alim dan sebagainya, bukan lulusan pesantren dan sebagainya, tapi jujur saya merasa bahwasanya memang ayat-ayat Al-Quran itu akan benar-benar terasa betul dan nyatanya itu ketika kita merasakan sendiri di lapangan. Contoh kayak misalkan apa yang aku sampaikan kemarin itu, kalau kenapa contohnya satu ayat kayak misalkan kenapa Allah tuh membiarkan satu kaum gitu kan, padahal dia yang maha kuasa. Ya kan kalau pertanyaan filosofisnya dia maha kuasa bisa aja bikin semua orang kaya. Dia maha kuasa, kenapa nggak orang-orang yang tersiksa, termarginalkan dan sebagainya itu diangkat aja. Nggak semudah itu juga Allah pengen biarin kita menguji kita gitu kan.
Kalau misalkan mereka semua jadi kaya, jadi baik, ya nggak ada pengingat untuk kita gitu. Di posisi kita nggak ada pengingat untuk kita. Kayak misalkan ketika aku mulai kegoda, itu kan terus tapi ngelihat mereka lagi, oh ternyata bener, aku harus bantu mereka nih. Salah satunya bantu masyarakat. Jadi teguh lagi prinsipnya. Sama mereka juga, justru mereka tuh orang-orang yang diuji lebih lagi. Salah satu ujian ekonomi, jadi maksudnya kondisinya kurang mampu, itu sebenarnya tiket surganya lebih tinggi gitu. Harusnya aku bukan orang pesantren ini. Seharusnya mereka tuh tiket surganya lebih pintunya lebih lebar daripada kita. Cobaan mereka tuh lebih kuat, lebih tinggi lah stratanya sebenarnya dalam Islam itu, di mata Allah tuh kayak gitu. Jadi ya pengennya tetap terus bantu aja, bantu satu orang tuh sebenarnya kita seumur hidup kita. Kalau jadi lawyer, bantu dia seumur hidup itu jadi amal jariah seumur hidup. Jadi pengennya di akhirnya tetap jadi tetap jadi praktisi, jadi dosen, ya udah gitu aja. Ini beneran terakhir Bang. Ada yang mau, misal nih, aku nih pengen jadi lawyer, ada gak yang mau disampaikan ke aku dan teman-teman yang lain yang masih jadi mahasiswa? Terus milih jadi lawyer, pengen jadi lawyer gitu. Sebenarnya nggak harus jadi lawyer, jadi siapapun itu asalkan kita tanggung jawab sama kerjaan gitu aja, tanggung jawab sama pekerjaan dan jangan kerja asal kerja. Siapa sih kalimatnya Cak Nun atau siapa tuh kalau Gus Dur? Ini Gus Dur. Hamka. Buya Hamka. Sorry. Kalau cuma kerja sekedar kerja, babi hutan juga kerja gitu kan kasarnya gitu. Sama ya kita kan nggak mau disamain sama kayak gitu. Tapi ya di bidang apapun, profesi apapun, kalau bisa kita bermanfaat, itu berdampak. Salah satunya jadi lawyer, gitu kan. Nggak cuma sekedar membela yang bayar gitu kan. Nggak cuma begitu ya. Memang kita dibayar ya. Karena kan bagaimanapun kita punya istri, punya keluarga yang dinafkahi. Menjanjikan nggak Bang jadi lawyer? Ya kamu jangan cari menjanjikan atau enggaknya gitu. Rezeki datang sendiri. Oke. Menghidupi iya, tapi sekali lagi jangan carinya begitu. Ya kayak Muhammadiyah lah, jangan cari kehidupan di Muhammadiyah kayak gitu kan. Datang sendiri kok rezeki. Jadi bekalnya itu aja. Pekerjaan apapun, yang penting tanggung jawab. Dan kalau bisa suka sama pekerjaannya. Kalau nggak suka kadang berat, beban sendiri. Dan justru malah kita jadi stagnan gitu-gitu aja nggak berkembang. Itu aja, jadi gitu aja gitu, nggak berkembang. Kalau bisa jadi lawyer, tapi lawyer yang punya prinsip, lawyer yang memang dia punya pengaruh dan bahkan punya legacy gitu, punya legacy. Legasinya apa? Misalkan kamu benar-benar bisa bantu masyarakat itu terbantu buat kamu dan itu legacy kamu gitu, udah bantu satu masyarakat. Terus apa dan sebagainya gitu banyak. Dan yang paling terakhir paling penting sebenarnya iman yang tadi aku udah bilang tuh. Kalau enggak goyah gampang. Pekerjaan apapun jujur, pekerjaan apapun mulai. Kalau aku sih sering bilang, ya silakan jadi lawyer, silakan jadi apa. Kita ketemu di pengadilan jadi lawan nggak masalah. Di luar tetap kita jadi teman. Tahu batasan dan sebagainya. Kita nggak bisa cerita tentang klien dan sebagainya. Tapi di pengadilan kita musuh, lawan, sebagainya. Sesimpel itu gitu. Dan tapi jangan sampai berharap pekerjaan apapun itu ujung-ujungnya kayak misalkan kita ditangkap KPK gitu kan, atau ditangkap Satpol PP atau ditangkap polisi karena kasus dan sebagainya gitu. Intinya berakhir baik gitu, harus mulai dengan baik dan harus berakhir dengan baik juga. Itu sih, nggak tahu ini nyambung atau asal ngomongnya sebenarnya bingung. Itu aja. Ada yang mau disampaikan nggak Bang sebelum kututup atau cukup? Cukup sih, cukup. Insyaallah cukup. Terima kasih Bang Tarik sudah menyempatkan waktunya selama 53 menit. Dan abis ini mau kemana Bang? Pulang? Ya mau ketemu orang dulu baru abis itu pulang. Oke, terima kasih udah menonton dan Bang Tarik bisa dihubungi di Instagram. Udah gak ada captionnya tapi postingannya katanya malu. Apa? Oh. Tarik Elven kan? Ya oke. Itu terima kasih bagi yang sudah menonton. Kalau ada apa-apa boleh di komen. Bye-bye. Assalamualaikum.